Bapak Empat kan mau mengkonservasi dari berdiri itu Nama lengkapnya itu Sri Ratna ya, biasa dipanggil Ibu. Maaf ya sebelumnya Iya, ganggu enggak waktunya. apa-apa. Boleh nggak Ibu menceritakan gimana sih awal mula berdirinya usaha ini gitu? Ceritanya gitu ya, soalnya nggak punya profesi kayak kan nggak punya kan, saya murni ibu rumah tangga. Awalnya tuh anak saya yang cowok itu dari kecil kalau aku masak soto rawon itu dia tuh maunya ada keripik kentang. Berawal dari situ, jadi setiap masak mah kok nggak ada keripik kentang gitu, jadi masak gitu dan lama terus awalnya. Terus si anak itu mah kenapa nggak dicoba juga kan, karena anak itu sekolahnya dari kecil di Isan Kamil. Di Isan Kamil pun udah diajari berdagang. Kalau mulai dari TK dulu ya gitu, sama usahanya diajari jualan itu ya sekedar harga 2.000 3.000 di area parkiran Nambonan. Jadi kan dia anakku udah dipupuk gitu loh, berdagang gini terus jadi ini coba sama dijual gitu loh gitu. Akhirnya tak coba, tak bungkus gini. Itu pun saya ragu-ragu karena kan saya juga karena bapaknya kan kerja di PS dan saya juga saya punya pikiran sebelum masuk begini juga berbeda saya gitu. Saya izin ke suami, boleh nggak aku jual ya ini? Nggak apa-apa. Asalkan soalnya suami itu pengen punya istri tapi kerjanya di rumah, nggak mau di kerja kantoran, nggak mau. Bilangin, ini di kantoran itu ya aku orang boleh sampean kan gitu. Akhirnya kan belajar itu, jadi dagang di rumah sambil ngomong. Akhirnya dengan WA kan dibuat story. Awalnya tuh polosan kayak gitu, cuma belum ada brand dulu. Jadi ada rasa tak tulis manual, gitu, tulis manual. Akhirnya kok tak bikin story. Terus kadang temenku masak soto rawon, tak komen, wanti kurang keripik kentang kan gitu. Akhirnya coba, terus akhirnya dia tertarik juga gitu loh. Jadi sekali goreng sih cuma dimakan sendiri kan 1 kilo. 1 kilo itu cuma dapat 3 bungkus. Jadi belum bisa ngitung HPP apa belum, bodoh kan tuh mak seperti yang payu seneng kan itu duit istilah gitu. Terus ya dari situ terus ada temen tahu gitu, terus ayo kalau kamu mau dagang itu harus punya izin di RT. Terus setelah ini loh, terus kami tak ini loh, punya kenalan nggak terus aku mau izin di RT itu ngurusnya gimana. Terus aku kenapa ya lama nunggu suami, karena aku dapat nomor WA itu. Terus aku jadi tahun 1 tahun kalau nggak salah, iya 1 tahun baru aku dapat izin PRT itu. Ya, alhamdulillah masih maksudnya kemasan masih benih, gak ada brand itu. Saya tuh pertama itu Kemala Sukma itu kan anak saya yang cewek. Nah, itu pertama brandnya itu Kemala Sukma. Terus izin PRT-nya itu ya atas nama Kemala Sukma itu. Terus lama aku ganti karena apa itu Kemala itu kan banyak. Awalnya kan Kemala awalnya banyak. Kata Dinda dia itu jangan coba tambahin, tak tambahin Sukma. Terus akhirnya aku ngurus Haki merek itu, ternyata Kemala Sukma nggak boleh sama pihak Jawa Timur itu nggak boleh. Banyak ini dicek aja di banyak. Terus akhirnya aku Keba itu tadi dari Kemala sama Bara anak kedua itu coba katanya itu. Terus perjalanan aku ternyata udah ada yang itu Bu, ganti lagi. Sekarang yang terbaru Inteba itu dari suami kan juga I awalnya ya. Jadi bisa Indo Kemala Bara, jadi gabung jadi satu. 4 nama gitu. Iya. Jadi itu terus pengajuan halal juga kan juga penting. Jadi sekarang itu minimal tuh PRT sama halal. Itu ribet nggak Bu ngurusnya? Apa? Izin halal itu ribet nggak? Enggak, ini kan saya kan tergabung dengan komunitas, enaknya gitu. Kalau dulu saya PRT sendiri, belum gabung UMKM. Maksudnya kan ada komunitas banyak kan gitu kan. Terus akhirnya begitu gabung, itu terus ada yang fasilitas gratis kan itu cuma kalau nggak salah itu 3 bulan 4 bulan. Jadi kita kalau bukan di minimarket itu minimal harus PRT sama halal. Itu ya dari awal itulah saya bisnis. Jadi tahun 2019 terus mulai ada PRT-nya tahun 2020. Ya. Jadi kita ganti dulu. Sekarang alhamdulillah pakai brandnya itu, maksudnya kemasannya itu di Malang untuk kemasannya. Itu kan belum ada dulu, sekarang banyak. Adapun sekarang mahal. Iya. Ya mahal. Kalau di sini sekitar segitu itu sekitar 4.000.
Satunya 4.000. Kemasan ya makanya saya sekarang jual dua kemasan, istilah itu premium sama sama kemasan biasa. itu ekonomis, aku bilangin gitu karena beratnya kan sesuai, maksudnya kan ada 100 gram itu kan gitu, kalau itu kan nggak sampai 100 gram cuma 80. Ya alhamdulillah sudah di Brago, Samudra, Indomaret. Kalau di Indomaret itu hanya original aja. Ya jadi satu kan sampai di Jatirogo apa semua kecamatan di Indomaret ya. Juga prosesnya juga lama itu di Indomaret itu 1 tahun. Akan ada kurasi. Nah enaknya kita gabung ke UMKM itu gitu ini ada kurasi Indomaret, Alfa, Bravo, Samudra itu gabung jadi satu. Dulu kurasinya di hotel Prabandi. Jadi pemasarannya selain di offline di mana lagi? Mungkin ada di online? Di online itu sih itu praktek sih. Iya, saya tuh nggak bisa jadi praktek, maksudnya aku ya namanya ini kok diajari lah, ini namanya udah usia ya. Usia saya kan udah 44, tahun ini 45. Jadi si anak kan si anakku sing Malang itu dia kan kuliah, kuliah semester 7 di ITNU ambil perawat. Dia juga punya bisnis, itu juga tak ajari. Dia jual awalnya di sini sambilan di rumah. Dulu awal itu kan COVID ya tahun 2020. Nah itu kan dia baru kuliah itu kan. Nah itu akhirnya mah kok pengen bisnis gitu, ya udah dia sambilan berjalan 2 tahun terus itu dia jual es teh. Sekarang di Clarissa, depan toko Clarissa itu kan ada di depan gimana toko Clarissa baju di situ jualan sama ponakanku juga, jadi kesini gitu sambil kuliah. Ini modalnya pun untuk masalah modal tuh saya pun nggak mikir modal sih, awalnya ya cuma 1 bulan laku tambah lagi gitu, jadi nggak jadi adik-adik kalau kepengen kayak bisnis kan sambil kuliah juga itu seperti anak saya itu dia ditanya kadang emang nggak malu dong anakku sih kebetulan kan gitu, ngapain malu ngaku loh apa istilahnya boleh duit halal kan gitu. Sambil mengisi uang daripada anggur kan gitu. Itu gimana caranya ibu bisa membuat produk ibu itu dikenal sama banyak orang? Ya, kita promosi lewat terus kan di kan di pemerintah kan juga itu kan Mas Bupati kan mengadakan bazar. Nah itulah kita momennya itu. Jadi kita ikut bazar pengenalan produk ya, untuk lakunya kan kita bonus ya. Nah, yang penting kita nge-brand dulu lah, misalnya gitu. Kita pengenalan itu. Ya alhamdulillah. Ya enaknya itu kita gabung ke UMKM, kita gabung ke komunitas, jadi saling mengenal itu dulu. Enggak dulu kemasan ini kan yang aku pesen di luar kota itu kan hanya aku aja. Nah terus teman-teman tanya, Buin kok api kemasannya pesen di mana kan gitu. Akhirnya tak share banyak, karena enaknya itu di sana filenya kayak aku nggak punya file ya untuk desain bikinkan sana. Itu ada biaya kan, Terus enaknya kita dapat file. Kalau di lain kayak di Mojokerto apa di mana kota lain itu dia nggak ngasih kita, jadi dia kayak mengikat. Nggak ngasih logonya? Nggak ngasih apa filenya itu. Logo tuh, logo ini. Semua desain itu loh nggak dikasih. Desain jadi nggak bisa bikin di luar gitu. Nggak bisa, jadi dia dia mengikat itu. Terus. Kalau di temanku itu di Malang tuh udah kita, Mbak aku logoku ganti kan, aku ganti bolak-balik. Itu bisa, dia nggak ada biaya. Makanya aku ke teman-teman gitu. Kadang kendala kan ada teman-teman, aku kendala modal. Kalau aku sih nggak kalau pribadiku sendiri kayak modal itu kita bisa berjalan, kita semakin laris kita bisa menambah apa yang kita mau, kebutuhan alat-alat apa itu bisa tercukupi sih kayak gitu. Jadi kalau kepengen yang besar, alat besar memang itu ya kayak sesuai itu sih, makanya aku tak olah-olah ya alhamdulillah lah, tapi ya perjuangan lah pelan-pelan gitu. Ini tadi ngirim ke Surabaya ya, ada enaknya tadi kantinnya Polda. Itu alhamdulillah gitu. Jadi aku tak gitu kan di travel. Ya tadi itu Bu? Ya. Bapak tadi? Itu travel stasiun. Stasiun, itu enak. Enggak, masih rumahnya stasiun. Pakai travel mobil biasa itu kan enak. Jadi nyampe. Kalau teman-teman ada yang dikirim ekspedisi tapi kan remuk kan. Ya alhamdulillah itu. Jadi kalau ada teman-teman bisa kirim keluar kota bisa, alhamdulillah. Jadi aku packing sendiri sih. Itu aku gaptek kayak Shopee, TikTok nggak bisa. Kadang anakku coba kamu sekarang kan musimnya di live TikTok ya. Terus mudah saya ini kan kartu dewi kan nggak itu dong. Kadang coba tau bisa pakai TikTok lagi terus orang laku lah. Nggak bisa, nggak pede anu. Boleh ada 2 kemasan kayak ini, ada yang kecil. Kalau kafe kan segini kan kebesaran ya, juga kemahalan kan. Jadi kalau kafe kecil, ukurannya kecil 30 kecil
kecil banget. Kalau ini kan di Indomaret apa gitu. Untuk harganya Bu? Ini harganya 17.000. Iya. Iya, untuk masa expirednya bisa bertahan kurang lebih 7 sampai 8 bulan. Lalu untuk manajemen keuangan, keuangan itu seperti apa ya Bu? Mungkin seperti biaya modal dan keuntungan itu cara ngaturnya bagaimana? Nah, itu sih ngeri ya. Untuk mengaturnya ya pinter-pinternya kita ya. Jadi aku menyisihkan uang sih, maksudnya aku menyisihkan uang ini berapa. Jadi pengglobal, jadi alhamdulillah omset ya masih apa ya, caranya disisihnya kan nitip kan gitu ya. Kalau banyak yang beli ya omset kita banyak kan nggak tentu, karena sampai 8 juta satu bulan, karena sebetulnya itu 1 juta, jadi nggak tentu. Jadi beberapa uang tak sisakan itu untuk kemasan, untuk modal kentang sama minyak itu kan kita butuhnya kan itu. Terus karena aku nggak punya pegawai jadi nggak mikir bayarin pegawai kan, bayarin diriku sendiri. Jadi ya pintar-pintar dibagi itu kan udah. Gimana kalau ada produk yang cacat, mungkin seperti kentangnya terlalu tebal atau gosong kayak gitu gimana Bu? Ya kan itu resiko itu. Apa itu resikonya berbisnis ya itu ya kadang. Jadi kadang aku ada gagalnya juga, namanya kentang kan kita nggak tahu ya, ada juga bagus tapi kita olah juga merah-merah kayak kemarin ya tadi kan itu. Jadi ya kita ikhlasin gitu loh. Jadi kalau berarti aku belum itu ya memang rezekiku segini, tapi pas bagus ya alhamdulillah untuk menutupi kekurangan yang kemarin yang gagal itu. Jadi aku ambil hikmahnya itu. Untuk kita kembali pada zaman sekarang Iya, saya harus kejar promonya ya di itu, aku di WA story terus tak posting. Aku postingnya kan di kayak aku ada pemesanan kayak gitu kan, tak bikin konten aku sendiri kayak gitu, tak bikin video terus tak itu di IG, di TikTok gitu aja aku. Nanti kontennya ya manual ya, maklum lah mak saisone gitu loh. Jadi kontennya ya gitu. Kadang ada teman UMKM yang membantu dibikinkan konten, dibawa dia ke kafe gitu. Caranya untuk mengenalkan ke orang lain kan gitu. Kadang saya jalan-jalan tak bawa jajannya, tak bawa keluar. Terus kadang aku diajar gitu bawa terus kan itu kan biasanya ada orang kan ini kan di dekat sampah kok tahu ini apa ya. Orang kan aku kan kepo cari-cari kan gitu. Karena aku kaget juga dulu ada mahasiswa Surabaya juga gitu. Dari mana? Dari IG, tanya keripik-keripik itu. Ya alhamdulillah. Itu kan masih cuma berapa sih yang produk UMKM yang itu tentang itu kendalanya, kegagalannya itu loh. Lalu yang pada bagus hasilnya itu tahunya waktu setelah goreng itu baru tahu. Jadi menurut Ibu keunggulan produk Ibu itu dibandingkan sama pabrik-pabrikan yang sekarang banyak ya? Persaingannya itu pabrik kan? Iya, saya persaingan di pabrik. Ya itu saya karena ini kan tidak ada bahan pengawet. Nah, saya itu memang menangnya kan di UMKM itu enaknya menangnya itu kita tidak ada bahan pengawet. Terus resikonya gitu, gampang istilahnya ya gampang kayak termik, maksudnya kan gitu, kendalanya kan gitu. Kita nggak bisa tahan, makanya kalau itu pesawat penitipan nggak berani banyak-banyak. Paling bisa mudah hidupnya 20 piece gitu aja, nggak berani banyak karena ya itu resiko kita yang nanggung kan. Jadi harus tahu toko mana yang rame, kita stoknya. Kayak di rumah makan Balai Rasa, tahu nggak? Balai Rasa itu beberapa ada. Itu alhamdulillah dia juga mensupport UMKM. Jadi 1 bulannya itu dia awalnya hanya 10, terus sekarang 30 piece setiap kirim. Itu paling banter menurut saya di kafe. Nah, saya rumah makan di Balai Rasa tadi kemasan kecil. Ya alhamdulillah dia juga mensupport, maksudnya biasanya ditaruh kalau khusus produkku itu dia penyajian ditaruh kayak apa itu nampan gitu loh. Jadi kalau ada pesan gitu orang itu disuguhi itu dulu. Ya alhamdulillah banyak teman lah istilahnya. Lalu tantangan apa yang pernah Ibu alami selama berbisnis ini? Kan Ibu bisnis itu sudah lumayan lama ya Bu ya? Pasti ada tantangannya, dan gimana sih Ibu bisa melewati tantangan itu? Iya, tantangannya gimana untuk kita bersaingnya ke pabrik-pabrik itu ya. Jadi tantangannya aku harus bisa gimana caranya bersaing dengan pabrik yang besar. Misalnya gajah, saya kan semut, istilahnya gitu gimana. Cuma aku istilahnya kalau UMKM ya itu menangnya kan tanpa bahan pengawet. Kita nggak tahu, mungkin dia pengawetnya juga ya bagus juga, cuma kita kan hanya di itu kan. Kalau pabrik kan bisa sampai 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun. Kalau kita kan nggak sampai setahun seperti itu. Jadi perlu belajar terus. Kadang masih lihat di YouTube apa kan belajarnya di situ.
Pelajaran apa yang ibu rasakan di sana? berbisnis ini. Maksudnya gimana cara tanggapannya? Ya dalam membuka usaha ini gitu, ini dapat pelajaran yang sangat berharga dari bisnisnya itu apa? Iya iya, gimana ya? Berharganya itu saya biar anak-anak juga cemilan yang sehat gitu ya. Jadi anak-anak saya kan juga sudah di luar kan gitu, bikinkan sendirilah belajar sehat. Oh gini nih bang gitu ya. Pesan dan kesan untuk kita nih Bu yang masih kuliah kan, kan kita belum lulus nih. Ibu mungkin ada pesan dan kesan untuk kita gitu. Ya, jangan malas belajar, pantang menyerah, terus belajar, itu aja sih. Jangan malu berbisnis, nggak usah takut modal. Pertama modal dikit aja sesuai kebutuhan, gitu aja. Mungkin alat-alat kan punyanya orang tua kan gitu, masih pinjam dulu kan nggak apa-apa. Jangan takut belajar gitu, terus maju. Ya, ini terima kasih Ibu, ini sudah selesai ya wawancaranya. Mungkin gimana Mbak ya mau menutup? Maaf ya kalau waktunya udah mau meluangkan waktunya buat kita. Iya, ya maaf kemarin nggak ada itu ya, karena kemarin juga saya pas agak kaku juga, terus nggak saya juga sama tahu sendiri kalau produksi kan kemarin Mbak Eka rumah. Saya pas goreng, jadi tak aja Mbak ke belakang aja, nggak bisa terima tamu kalau pas goreng. Sampean aja kan nggak bisa, jadi udah tahu sendiri. Aku kalau udah produksi gitu, lah nanti aku udah selesai, baru aku WA siapa aja, tak setelah itu baru balas gitu. Berarti ini sedang tidak produksi. Ya besok, besok baru goreng lagi. Kan ini udah pemesanan semua, tinggal dikit, tapi kerjanya tuh santai. Jadi makanya nggak sampai punya gawe nggak berarti hari ini goreng soalnya sekali goreng gini nggak langsung saya kemas, biarkan 1 hari besok baru dikemas, biarpun udah pakai spinner ya tapi tetap tapi masih aku lapisi tisu, nanti setiap ini keripik tisu terus keripik kan ditutup, besok baru dikemas, jadi lebih kering lagi gitu loh. Ada kepikiran nggak Bu buat ambil karyawan gitu? Masih belum sih, kalau misalnya lihat omset pembeli, kalau insya Allah kalau rumahnya udah kualain, insya Allah pasti insya Allah ke depannya gitu. Tapi untuk sementara ini alhamdulillah saya per harinya insya Allah 100 ini bisa langsung saya, ini kan aku udah stoknya, jadi udah ada, jadi kayak pemesanan itu nggak bisa langsung, kalau pesan 100 itu paling nggak 4 hari sebelumnya biar aku siap-siap dan gitu. Jadi aku kerjakan jadi untuk sehari untuk mengemasnya ini 100 bisa gitu. Ini teman-teman ada yang mau tanyakan? Sudah. Sudah tidak ada. Ya mohon maaf ya kalau ada kekurangan ya penjelasan apa Tidak bersedia. iya kan Terima kasih. kan kita sama-sama belajar gitu ya. Saya juga masih belajar, maksudnya dari lihat YouTube apa gitu. Kemarin pernah di UMKM itu ada yang ya dia masih muda juga, dia istilahnya apa ya, ini itulah TikTok apa gitu, omsetnya itu luar biasa, itu ya itu kunjungan di UMKM itu loh, buah yang keren itu loh, kayak stroberi bentuk itu loh, api asis apa itu ya, di TikTok itu kesana, jadi tahu omsetnya masya Allah, jadi pegawai juga banyak, jadi kayak perumahan itu dia pakai sendiri ini suruh ada TikTok, akhir terus sana pengemasan apa, jadi enaknya gitu. Tidak apa-apa, ada kok kayak di komunitasku ada mahasiswa juga ikut gabung. Jadi kan bukan nggak kita gabung UMKM nggak harus punya produk gitu loh, jadi kita kan belajar dulu, siapa tahu pasti punya ya aku kepengen di bisnis apa ya pasti gitu. Soalnya keponakan juga gitu, dia itu kan jualnya kan kayak brandnya orang lain, kayak tas Yohani itu tahu nggak? Iya. Nah itu kan dia istilahnya agen terbesar di Dubai, itu keponakan itu di Rombomodel itu Jalan Diponegoro. Nah itu dia tak ajak gabung ke UMKM, terus akhirnya dia kayak untuk aku ganti produk, aku mau jual produk orang, terus aku aja ayo belajar ini coba aku ya itu jual produk besar, ya itulah yang bisa Oh yang ini. ya itu punya keponakanku, dia juga baru itu, cuma baru 3 tahunan kalau nggak salah itu supir pisang terus dikasih coklat lumer gitu. Jadi dia tuh ya alhamdulillah kok bisa, dia awalnya juga nggak punya basic masak pun nggak bisa, tuh akhirnya coba siapa tahu mbaknya itu semangat jangan menyerah, jangan bosan untuk belajar. Soalnya itu aku pengen ini juga otodidak, nggak dari itu gitu loh, belajar udah lama,
caranya iso pripek kok iso yang suwi itu ya gitu. Belajarnya juga lama, kadang gagal itu pasti ada, tapi itu bisa menentukan oh ya aku harus iso gitu. Terima kasih Bu Ya, ya, sama-sama. waktunya buat kita. Ya, Maaf kalau tadi ada salah kata dari kita ya. ya tidak apa-apa, aku juga minta maaf, mungkin ada yang kurang penjelasannya atau gimana. Sudah jelas. Iya, alhamdulillah.